Saudaraku yang kekasih, Jemaat GPPS Elim, selamat pagi, Salam. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan acara ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau karuniakan bagi kami semuanya, sehingga kami bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebabnya kami serahkan dari awal sampai akhir. Mari Roh Kudus memimpin hamba-Mu, urapilah sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat. Kami akan memulaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau kita mengikuti dan melihat perkembangan laporan dan keputusan dari pemerintah Republik Indonesia serta pemerintah daerah perihal coronavirus atau COVID-19 yang penyebarannya sudah semakin meluas di banyak wilayah-wilayah di Indonesia, juga khususnya di wilayah Kota Malang ini. Namun di mana firman Allah mengajak kita agar kita tidak usah takut. Di mana firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Di situ jelas dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jelas sekali daripada firman yang sudah kita baca, di situ jelas sekali dikatakan bahwa kita tidak usah takut. Kalau kita melihat sudah berapa tahun ini, kita melihat bencana, musibah yang sering terjadi di dunia dan juga negara kita. Banjir yang terjadi di ibu kota, badai yang menyerang di beberapa belahan negara, virus corona yang baru-baru ini muncul dan ditakuti oleh banyak orang, sebab telah menelan banyak korban dan masih banyak lagi perkara-perkara yang setiap saat dapat merenggut nyawa manusia. Melalui hal ini, kita diingatkan agar benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Yang diperhatikan Tuhan bukan bagaimana cara kita mati, melainkan bagaimana cara kita hidup. Karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama hidupnya. Bukan waktunya lagi untuk bermain-main atau bersantai-santai dalam mengiring Tuhan. Justru kita harus semakin setia dan sungguh-sungguh. Milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan sebelum waktu itu datang menjemput kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10
Di situ dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 bagian A, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. 1 Tesalonika 4 ayat 1, akhirnya saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Biarlah hari ini kita akan jalani dengan penuh sukacita. Itu sebabnya kita akan melangkah ke depan dengan mantap, dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus, karena di dalamnya kita mendapatkan jaminan untuk kita tidak perlu takut lagi. Kita percaya bahwa keajaiban Tuhan itu masih tetap berlaku mulai saat ini sampai selama-lamanya.